menolak pledoi, kematian Pradaluki dinyatakan akibat kekerasan. Polda Nusa Tenggara Timur tunjukkan hasil kerja selama 1 tahun. Kue kering mulai diburu warga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timurtv.com. Bersama saya Salvi Muruk, inilah Timur Sepekan selengkapnya. Auditor militer menolak pledoi terdakwa dalam sidang lanjutan kasus kematian Pradaluki yang digelar di pengadilan militer dengan menyatakan bahwa korban meninggal dunia akibat kekerasan berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Auditor militer menolak pledoi yang diajukan 22 terdakwa dalam sidang kasus kematian Pradaluki dengan menegaskan bahwa prajurit TNI tersebut meninggal dunia akibat kekerasan. Dalam persidangan yang digelar di pengadilan militer pada Selasa 23 Desember, setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. Auditor militer juga menyerahkan laporan tuntutan sebelumnya pada hakim agar dapat mempertimbangkan putusan hukum pada akhir persidangan. Maka kami selaku auditor militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut. Pertama, menolak nota pembelaan atau pledoi yang diajukan oleh tim penasihat hukum para terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 untuk seluruhnya. Menerima seluruh uraian dan surat dakwaan auditor militer dan surat tuntutan auditor militer atas nama para terdakwa tersebut adalah sah dan sudah memenuhi formal dan material. Ketiga, menyatakan para terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan kami dan menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada tanggal 10 Desember 2025. Kematian Pradaluki kini mendapat titik terang antara pembinaan atau penganiayaan. Persidangan akan dilanjutkan kembali pada pekan depan dengan sidang putusan oleh majelis hakim. Dari Kupang, Salvi Muruk melaporkan untuk Timur TV. Ratusan umat Kristiani menghadiri misa malam Natal di Gereja Santa Maria Assunta Kupang, Rabu 24 Desember 2025. Ibadah yang tertib dan hikmah ini diiringi doa serta lantunan lagu rohani, menjadi simbol penguatan iman dan kebersamaan umat menyambut Hari Raya Natal. Informasi selengkapnya untuk Anda. Umat Kristiani mengikuti misa malam Natal dengan penuh hikmat di Gereja Paroki Santa Maria Assunta Kupang pada Rabu malam 24 Desember 2025. Sejak sore hari, umat mulai memadati gereja untuk mengikuti rangkaian ibadah dengan ungkapan syukur dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Pelaksanaan misa berlangsung tertib dan penuh kekhusyukan, diiringi doa serta lantunan lagu rohani. Misa malam Natal ini menjadi momentum refleksi iman sekaligus mempererat kebersamaan umat Kristiani dalam menyambut Hari Raya Natal di Kota Kupang. Perayaan misa malam Natal dipimpin oleh Romo Mikael Markus Paskalis Manipada, didampingi Romo Aloysius Benedictus Usnaat, dan dilaksanakan dalam 3 kali misa guna mengakomodasi antusiasme umat. Perayaan Natal diawali dengan pemberkatan kandang Natal sebagai simbol kehadiran Sang Juru Selamat di tengah kesederhanaan, yang kemudian dilanjutkan dengan perarakan menuju altar. Prosesi ini menjadi momen sakral yang mengingatkan umat akan makna mendalam kelahiran Kristus bagi kehidupan manusia. Dalam homilinya, Romo Mikael Markus Paskalis Manipada menyampaikan pesan reflektif kepada seluruh umat. Ia menegaskan bahwa malam Natal bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan sebuah ajakan untuk terus bergerak dalam iman.
Perayaan Misa Malam Natal di Paroki Santa Maria Assumpta pun berlangsung dengan tertib, aman, dan penuh damai, mencerminkan semangat Natal yang membawa harapan baru bagi seluruh umat. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan. Posko pengamanan Natal dan Tahun Baru resmi beroperasi di Pelabuhan Tenau Kupang sejak 18 Desember. Posko ini disiagakan untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus penumpang transportasi laut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang bersama TNI Polri juga stakeholder terkait terlibat dalam menjaga posko terpadu Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tenau Kupang sebagai bagian dari pengamanan angkutan laut. Kegiatan pelaksanaan posko pengamanan telah dibuka sejak 18 Desember 2025 dan akan berlangsung hingga tanggal 5 Januari 2026. Ketua Posko Pengamanan Pelabuhan Tenau Anselmus Baumau menyampaikan untuk persiapan khusus armada laut dan fasilitas Pelabuhan Tenau sendiri sudah cukup memadai bagi penumpang yang ingin bepergian. Kalau kesiapan khusus untuk di Pelabuhan Tenau Kupang, tentunya kesiapan untuk sisi daratnya itu fasilitas terminal penumpang. Di sini kesiapan fasilitas terminal penumpang ini memang sudah disiapkan bersama dengan teman-teman sebagai BUP Badan Usaha Pelabuhan, yaitu Pelindo, di mana terminal penumpang ini ketersediaan fasilitasnya cukup memadai, yakni dengan kapasitas seat untuk di terminal penumpang kurang lebih 750 seat atau 50 pax, dan juga fasilitas lain seperti toilet, ya kan, ruang tunggu, dan juga fasilitas toilet khusus disabilitas. Selain memastikan kesiapan angkutan laut, posko pengamanan juga siap siaga selama 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan gawat darurat, seperti sakit hingga meninggal dunia. Misalkan ada penumpang yang membutuhkan emergensi terkait dengan kondisi kesehatan dan lain sebagainya, di sini sudah ada unsur terkait. Ya, mungkin dalam keadaan kondisi sakit ataupun ada yang meninggal, keluarga yang meninggal, terus membutuhkan bantuan, di sini namanya ada instansi dari Balai Kesehatan Pelabuhan sudah siap membantu. Nah, di sini kita posko ini 24 jam sehingga kita siap melayani. Dengan keberadaan posko pengamanan ini, masyarakat yang melakukan perjalanan laut di wilayah Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat merasakan layanan yang aman, tertib dan nyaman selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan. Arus mudik menjelang libur Natal dan Tahun Baru mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Di Pelabuhan Penyeberangan Polok, aktivitas penumpang semakin padat sejak beberapa hari terakhir, dengan antrian panjang di loket registrasi yang menandakan tingginya minat masyarakat untuk mudik menggunakan kapal laut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Arus mudik menjelang libur Natal dan Tahun Baru mulai menunjukkan peningkatan signifikan. Di Pelabuhan Penyeberangan Polok, Kupang, Nusa Tenggara Timur terlihat aktivitas penumpang yang semakin padat sejak beberapa hari terakhir. Antrian panjang penumpang memadati loket registrasi menandakan tingginya minat masyarakat untuk mudik menggunakan kapal laut. Para penumpang mengaku pemilihan transportasi laut bukan tanpa alasan. Yeni dan Efrin, dua warga yang akan mudik menggunakan kapal laut, mengaku baru pertama kali mencoba mode transportasi ini. Salah satu faktor utama yang mendorong mereka memilih kapal laut adalah selisih harga tiket pesawat yang sangat tinggi ke tujuan mereka. Jadi halo, di sini saya Yeni dengan teman saya Etin. Jadi ini pertama kalinya kami naik kapal. Jadi selama ini kami belum pernah naik kapal, selalu pakai pesawat. Tapi karena bagaimana ya, pesawat dari Kupang ke Labuan Bajo itu kan sangat-sangat mahal. Jadi kami pakai kapal saja untuk sekarang ini. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Bolok menjadi bukti nyata bahwa kapal laut kembali menjadi primadona, terutama saat perbedaan harga tiket pesawat dan kapal laut semakin jauh.
Dengan harga kapal laut yang relatif lebih terjangkau, para pemudik merasa dapat menekan biaya perjalanan tanpa mengurangi kenyamanan selama perjalanan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Polda Nusa Tenggara Timur sampaikan hasil kinerja capaian selama 1 tahun mulai dari pengungkapan kasus menonjol. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.